Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini, hari ini kita akan mulai lagi presentasi untuk kegiatan kita. Sebelum kegiatan ini kita mulai nih, ada baiknya kita mulai dulu dengan doa. Insya Allah doa ini nanti kami mintakan kepada Bapak Sawirman. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejenak bertepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai kegiatannya untuk simulasi ini, yang pertama kita minta doa kepada Allah SWT bahwa kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar, kemudian diridai Allah SWT. Kemudian kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Sawir yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dimulainya dengan doa tadi, kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk membuat kegiatan kita, presentasi kita pada hari ini menjadi lebih segar, ada baiknya kalau kita mulai dulu dengan ice breaking. Ya, di mana ice breaking ini nanti akan mengajak kita menambah semangat kita untuk kegiatan ini. Untuk itu kami minta kepada Ibu Siti dapat memimpin ice breaking kita pada malam hari ini. Silakan Bu Siti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, cerah nampaknya kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan selain cerah juga semakin bersemangat kita mencoba kita lebih ke konsentrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi untuk ice breaking kita tidak perlu kita dengan pakai biaya. Ini nanti insya Allah bisa membuat Bapak Ibu lebih fresh dan juga lebih konsentrasi mendengarkan materi. Begini Bapak Ibu, instruksi dan juga gerakan nanti ya yang kita sama-sama lakukan. Kalau saya menyebutkan pagi nanti dengan gerakan kita tepuk satu kali ya Bapak Ibu ya. Kalau saya menyebutkan siang nanti tepuknya 2 kali. Kalau malam tepuknya 3 kali. Oke. Nah, jadi gerakan kita mengikuti sesuai dengan instruksi tadi. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Ya, konsentrasi ya. Oke. Siang. Malam. Pagi. Pagi. Siang. Siang pagi. Mantap Bapak Ibu, disebut siang pagi pun konsentrasinya sudah luar biasa. Berarti dengan ice breaking singkat ini kita sudah siap untuk menerima materi yang menarik berikutnya ini. Kami kembalikan lagi kepada moderator, silakan Bu Ratmi. Oke, terima kasih banyak Bu Siti. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti ice breaking dengan baik sekali. Mudah-mudahan dengan adanya ice breaking ini tadi semangat kita makin bertambah untuk mengikuti kegiatan. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita malam hari ini akan ada pemaparan dari Bapak Rustam. Ada suara. Untuk memaparkan, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Silakan Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kegiatan presentasi kita di dalam diklat kepala sekolah dan pengawas pada hari ini. Apa kabarnya, Bu? Sehat. Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baik, Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah lagi, maka akan saya paparkan materi pada hari ini yang berhubungan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang kita singkat dengan KOSP, untuk hal yang baru di kurikulum sekolah penggerak ini. Baik, Bu. Bagaimana, Bu? Sudah bisa dilihat di tampilan kita? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kegiatan pada hari ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita cermati yang berkenaan dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini. Baik, di dalam kegiatan pada hari ini ada perlu kita kaji. Yang pertama sekali adalah pembukaan. Kemudian mari selamat datang kepada Bapak Ibu. Kemudian setiap kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, ya mungkin ada beberapa tujuan nanti di akhir sesi. Yang pertama, peserta mampu mengetahui prinsip dari pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang ini merupakan tadi adalah lanjutan daripada yang disampaikan oleh narasumber kita yang terdahulu, Ibu Fitriani. Kemudian nantinya setelah selesai itu kita juga akan melaksanakan pemaparan dari Ibu, ya, Ibu Suratmi nantinya yang berhubungan dengan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan berupa diskusi kelompok, kemudian mempresentasikan kelompok, kemudian nantinya ada umpan balik yang merupakan suatu pembelajaran untuk orang dewasa. Terus, seperti biasa kita sudah mempunyai kesepakatan dan komitmen bersama. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator, kemudian bersacara semua mendengarkan, kemudian tepat waktu, berpartisipasi yang aktif, dan fokus pada sesi pembelajaran. Itulah merupakan konsep kita bersama sebagai bentuk kesepakatan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Iya. Setuju Bapak Ibu? Setuju, setuju. Oke. Oke. Iya. Selanjutnya akan kita paparkan bagaimana sebenarnya konsep-konsep daripada dalam sisi dari kurikulum kita. Mulai kita kaji pertama sekali adalah mengenai kerangka kurikulum kita. Karena bagaimanapun juga dalam satu sisi nantinya di dalam sekolah penggerak kita itu kita akan menjumpai bagaimana sebetulnya kurikulum yang akan kita buat, yang akan kita laksanakan di dalam satuan pendidikan terutama di sekolah penggerak kita ini, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Ya mungkin kajian pertama adalah bagaimana kerangka dasar daripada kurikulum, kemudian yang kedua profil dari pelajar Pancasila atau P3, kemudian yang ketiga adalah struktur kurikulum, yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian juga kurikulum kita harapkan meneruskan dari proses peningkatan pembelajaran itu. Yang pertama sekali yang baru kita kaji adalah bagaimana sebenarnya pembelajaran itu berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, pembelajaran bersifat fleksibel. Yang ketiga, adanya karakter Pancasila. Dan yang keempat, penguatan literasi dan juga numerasi. Baik, untuk kegiatan pada hari ini kita akan memulai dari apa dari dalam rangka daripada kurikulum kita. Yang sekali adalah bagaimana kurikulum yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, komponen apa saja yang akan kita masukkan ke dalam kurikulum satuan pendidikan kita ini atau SOSP, KSOP.
Baik Bapak Ibu, kita akan kaji dulu yang pertama sekali, apa sebenarnya prinsip daripada pengembangan kurikulum itu. Yang pertama adalah bertujuan membantu proses pemikiran, Bu. Artinya apa kira-kira yang akan dimasukkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan tersebut. Jadi sebenarnya dari sisi satuan pendidikan, dia memiliki kebebasan bagaimana mengembangkan dengan cara lain, tetapi tetap selaras, tidak akan menyimpang dari tujuan utama daripada kurikulum operasional sekolah kita ini. Kemudian juga kurikulum itu merupakan suatu perangkat rencana dan pengaturan. Di dalamnya nanti akan berisi tujuan, isi bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelajaran yang akan dicapai dari tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan memulai kira-kira apa saja prinsip untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu. Yang pertama adalah berpusat kepada peserta didik. Nah, karena memang dalam kurikulum operasional satuan pendidikan untuk sekolah penggerak ini memang kunci utamanya bagaimana mewujudkan ya profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini mungkin kita banyak berpusat kepada guru, tidak memperhatikan bagaimana karakteristik siswa, maka di dalam pengembangan kurikulum ini nantinya prinsip yang paling utama sekali adalah berpusat pada peserta didik. Ya, baik itu memenuhi potensinya, baik kebutuhan perkembangannya, tahap belajarnya, atau kepentingan pendidikan atau kepentingan peserta didik yang termaksud di dalam profil pelajar Pancasila sebagai bentuk rujukannya. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Artinya di sini menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakter satuan pendidikan. Baik mungkin di situ nanti ada muncul bagaimana kearifan lokal akan kita laksanakan. Mungkin dari sisi nantinya kegiatan ekstrakurikuler juga akan mengarah kepada kekhasan daripada satuan pendidikan itu. Kemudian sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dengan industri yang nantinya juga akan berhubungan dengan dunia usaha. Kemudian yang ketiga adalah esensial. Nah, esensial di sini artinya bahwa cakupan di dalam kurikulum itu tidak bersifat umum, tetapi sifatnya khusus. Artinya tidak perlu mengulang-ulang hal yang lain, ya, artinya yang membuat dia retorikanya lebih banyak. Artinya unsurnya itu yang unsur yang penting yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Jadi harus kita mungkin bahasanya lugas kan mudah dipahami. Nah, ini mungkin peran dari kita semua nantinya bagaimana membuat kata-kata operasional, kemudian redaksinya sehingga menjadikan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan ini menjadi lebih esensial lagi. Yang mungkin di dalamnya ada capaian pembelajarannya, kemudian strukturnya, kemudian dokumen kurikulumnya juga harus betul-betul esensial dan berpusat, tidak bersifat umum. Kemudian yang keempat adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini memang pemegang pemangku kepentingan ini sangat berperan sekali karena melibatkan komite satuan pendidikan, kemudian pemangku kepentingan yang lain, orang tua, kemudian organisasi dan beberapa sentra industri dan dunia kerja, khususnya juga untuk tingkat SMA. Dan untuk tingkat SMA juga mungkin nantinya bisa masuk ke dalam vokasi, ya kan, karena memang di dalam aturannya kan ada program IPA, ada program IPS, ada program bahasa dan budaya, kemudian ada program vokasi nantinya. Dari situ nanti mungkin banyak kepentingan yang memang dari kurikulum itu untuk kepentingan stakeholder tersebut. Nah, itulah beberapa prinsip daripada bagaimana pengembangan daripada kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada materi kita ini, karena nanti akan kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya berkenaan dengan
materi komponen di dalam kurikulum satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan lagi kepada narasumber kita kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Pak Rustam yang telah memaparkan materi untuk kita semuanya dengan sangat jelas sekali. Namun walaupun jelas tentu kan bagi kita berbeda-beda pemahamannya, mungkin di antara kita, di antara Bapak Ibu. Ibu moderator, silakan kepada Bapak Ibu, silakan siapa yang mau menyampaikan duluan. Saya Bu. Oke, silakan Ibu Nuradawati. Segelintir ini saya dengar di saya lihat di Google juga ada yang menyebutkan bahwa kurikulum sekolah penggerak ini disebut dengan kurikulum yang disempurnakan. Itu kira-kira apa itu maksudnya Pak? Kenapa kurikulum sekolah penggerak ini disebut juga dengan kurikulum yang disempurnakan? Oh baiklah, terima kasih Ibu Nuradawati dengan pertanyaannya bahwa kurikulum sekolah penggerak ini merupakan kurikulum yang disempurnakan. Kami silakan kepada Bapak Rustam untuk memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Terima kasih moderator, terima kasih kepada Ibu Nuradawati yang telah memberikan masukan kepada kita. Baik Bapak Ibu, mungkin dalam kesempatan ini karena kita pembelajaran orang dewasa, mungkin ada dari rekan-rekan kita yang bisa membantu saya. Kira-kira kenapa kurikulum untuk sekolah penggerak ini dikatakan lebih menuju ke arah yang sempurna, ya? Artinya tuh apa tadi bahasanya tadi Bu? Kurikulum? Kenapa kurikulum sekolah penggerak ini disebut dengan kurikulum yang disempurnakan? Iya, disebut dengan kurikulum yang disempurnakan. Silakan. Mungkin ada rekan-rekan kita yang bisa membantu. Silakan Bu Siti. Oke, silakan Bu Siti. Kami silakan untuk membantu menjelaskan kepada kita semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Istilah itu muncul itu dari berbagai persepsi orang atau masyarakat ya, karena kurikulum dari sekolah penggerak itu sendiri sama-sama kita ketahui kan memang belum terbentuk ya, cuman istilahnya itu ada mungkin yang menyebut kurikulum disempurnakan. Namun sepengetahuan kita bahwa kurikulum untuk sekolah penggerak ini nanti ke arah paradigma baru gitu, kurikulum paradigma baru. Nah, seperti apa modelnya dengan istilahnya, kalau nanti disebut seperti apa itu mungkin kontekstual lagi Bu, tergantung kepada kebutuhan dan juga pengembangan dari satuan pendidikan itu sendiri untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan lingkungan, sosial, budaya, dan juga kebutuhan dan potensi serta karakteristik peserta didik kita di sekolah itu. Nah, sehingga kalau menurut saya pribadi mungkin ya istilah tadi itu tidak sepenuhnya sesuai, hanya mungkin memang lebih disempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Nah, itu mungkin pemahaman kita, tetapi istilahnya belum langsung kita legalitas bahwa itu benar, namun itu hanya persepsi dari sebagian orang gitu kan, sehingga tidak juga bisa disalahkan, hanya mungkin apa namanya, ini masih sama-sama kita karena masih dalam proses, bagian dikti yang berkenaan tentang kurikulum ini kan masih menggodok ya, Bapak Ibu masih mengolah, jadi belum fix betul bahwa nanti apa nama kurikulumnya. Hanya secara intinya sudah seperti yang disampaikan Pak Rustam tadi, dengan prinsip dan komponen seperti itu, sehingga nanti muncullah kurikulum yang mempunyai paradigma baru, yang penerapannya jelas sangat relevan dengan kebutuhan dan kontekstual dari satuan pendidikan itu sendiri. Mungkin sementara gambarannya seperti itu kalau dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Bu Siti yang akan membantu saya. Jadi intinya seperti ini Bu. Memang kalau kita perhatikan di Indonesia ini perubahan bentuk daripada kurikulum itu selalu berubah. Mungkin kadang-kadang ada sedikit bahasa yang mengatakan, ya kan, beda menteri
nanti akan beda juga kurikulumnya. Mungkin dari kurikulum 2004 kemudian berubah menjadi kurikulum 2006, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 2013. Nah, sampailah pada titik ini, ya kan, ada namanya kurikulum sekolah penggerak. Atau juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi, ada namanya kurikulum paradigma baru. Itu mungkin dari sisi penamaan saja. Tetapi yang jelas bahwa setiap perubahan daripada kurikulum itu adalah menuju ke arah yang lebih baik lagi, penyempurnaan lagi. Mungkin pada sisi yang lama di kurikulum 2013 itu mungkin ada beberapa hal yang perlu dilengkapi lagi di kurikulum yang baru ini. Satu contoh misalnya, bagaimana nantinya anak berpikir, cita-citanya itu berpikir kira-kira nanti dia setelah selesai kuliah, selesai sekolah di SMA itu melanjutkan ke perguruan mana, kemudian jurusan apa. Jadi artinya kalau di kurikulum 2013 itu di kelas 10 itu sudah ditekankan harus memilih program. Sementara dia masih belum tahu lagi arah tujuan kemana nantinya. Cita-citanya kan belum tahu. Jadi dengan adanya pemahaman seperti itu, maka Mas Nadiem kita berpikir, ya kan, sehingga nantinya kalau kita kaji jangan sampai pemilihan jurusan itu ada di kelas 10, tetapi di kelas 11. Artinya di kelas 10 itu dia hanya baru berpikir kira-kira nanti kemana arah cita-cita kita, sehingga nantinya di kelas 11 dia bisa menentukan program apa yang harus dia ambil untuk sesuai dengan cita-cita dia, kemudian apa yang harus dia kerjakan nantinya ke depan. Nah, jadi salah satu keunggulannya yang pertama adalah siswa itu memilih programnya di kelas 11. Kemudian yang kedua lagi, penekanan daripada karakteristik daripada siswa atau peserta didik. Artinya kita sekarang bersepakat bahwa di kurikulum baru ini kita menekankan bagaimana kebutuhan dari peserta didik, kemudian bagaimana dari potensi peserta didik itu. Jadi itulah salah satunya kenapa dikatakan bahwa kurikulum satuan pendidikan untuk sekolah penggerak itu adalah merupakan kesempurnaan daripada kurikulum yang sebelumnya. Demikian Bu Eda. Baiklah, terima kasih Pak Rustam yang telah dengan gamblang sekali menjelaskan kepada kita tentang perubahan kurikulum yang terjadi di dunia pendidikan kita. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu yang sudah kita sepakati tadi sudah habis, mungkin untuk presentasi atau untuk kegiatan kita malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih kepada Pak Rustam, kepada Bu Eda, Bu Siti yang telah memberikan masukan dan juga penambahan tadi. Baiklah, kita akan tutup kegiatan kita pada malam hari ini, yang kita tutup dengan doa bersama. Kami minta kepada Bapak Sawirman untuk memimpin doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya bagi kita semua. Pada kesempatan ini, alhamdulillah telah berjalan dengan baik, sukses dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Amin ya rabbil alamin. Lalu kita minta berdoa, membacakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas semuanya kesilapan. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.